Puji Tuhan. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita. Segera memulai ibadah kita dalam ibadah doa penyembahan. Kita nyanyikan pujian dalam nyanyian rohani nomor 29, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, 29 nyanyian rohani. Terima kasih Tuhan, menjadi satu kerinduan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berhembus di tengah-tengah kehidupan kami, mengurapi, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Urapi Tuhan, mulai dari pimpin pujian, pemain musik, singer, semua kami memuji Tuhan, sampai pada pemberitaan firman-Mu, biar sungguh-sungguh diurapi dengan Roh-Mu yang suci. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus setiap kehidupan kami semua. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Lanjut pujian kita dari nyanyian rohani masih nomor 40. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Beat 40 nyanyian rohani. Selidiki
rohani nomor 113, dengan iman ku hadapi semua. Kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini dengan iman. Lanjut pujian kita dari nyanyian rohani nomor 104, ketika aku berbeban berat. 104, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Masih dari nyanyian rohani nomor 98, ya Tuhanku percaya, aku percaya. 98 dalam nyanyian rohani. Lewati lembah
Firman-Mu ada kemenangan yang terjamin di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami tidak bimbang dan ragu bahwa kuasa firman-Mu mampu memberikan kami kemenangan, bahkan sampai kemenangan yang tertinggi, duduk di tahta bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu, urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak dan kasih dari Tuhan. Kami yang mendengar juga dimanapun kami berada di sini, yang ada di rumah-rumah, di depan televisi, HP, laptop, Tuhan tolong. Baik di siaran tunda juga Tuhan tolong, dimanapun semua Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang suci. Untuk bisa mendengar, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang mendorong kami untuk bisa berdoa menyembah, supaya doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis setan mengganggu roh ngantuk, nasik keras hati, main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Bukakan firman-Mu, nyatakan urapan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia yang dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Ya, biarlah bahagia dan damai yang dari Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Kita mendengar firman penggembalaan yang kembali dalam Injil Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat yang ke-20 sampai 26. Ini ada dua bagian. Bagian pertama ayat 20 sampai 21. Ini pohon ara yang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Terus bagian 2 ayat 22 sampai 26.
Ini nasihat Yesus tentang doa. Kita masih membahas yang pertama, yaitu ayat 20 sampai 21, pohon ara yang kering sampai ke akar-akarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Ya, jadi jelas di sini pohon ara yang kering sampai ke akar-akarnya. Kita sudah mendengar banyak tentang ini, sudah beberapa kali pertemuan ibadah, ya, dikaitkan dengan juga pohon ara bagaikan seorang yang dikebiri, yang menggabungkan diri dengan Tuhan, Kasim sida-sida, itu juga sudah menyerah kepada Tuhan melayani, tetapi masih mengatakan kami pohon yang kering, sudah dipelajari. Sekarang kita mempelajari pohon yang kering ini ditulis dalam kitab Nabi Yoel. Yoel pasal 1 ayat yang ke-12 dulu ya. Yoel, kitab Yoel ya, Yoel pasal 1 ayat yang ke-12. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering ya. Terus sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Jadi di sini pohon ara sudah kering. Ini pohon ara yang sudah kering ini sudah dinubuatkan. Bisa ya? Pohon ara yang sudah kering ini sudah dinubuatkan dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dalam kitab Yoel sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, jadi pohon ara yang kering ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ini menunjuk keadaan dunia akhir zaman. Jadi pohon yang kering bukan hanya pohon ara saja ya. Kalau di Nabi Yoel malah disebut pohon anggur gitu, termasuk pohon korma, delima, apel ya. Semua pohon di padang sudah merana, kering, mengering semua. Jadi ini menunjuk keadaan dunia akhir zaman. Di mana dunia akan mengalami krisis. Ya, di mana dunia akan mengalami krisis di segala bidang. Dunia akan mengalami krisis di segala bidang. Ya. Baik di bidang jasmani, ya, krisis di segala bidang, baik di bidang jasmani yaitu perekonomian krisis, kesehatan krisis, keamanan krisis, bisa ya. Baik di bidang secara jasmani, bidang jasmani, perekonomian, kesehatan, keamanan dan lain-lain semua krisis. Juga di bidang rohani juga bisa. Bidang rohani juga krisis. Bidang rohani juga krisis, di mana manusia semakin hari semakin sukar untuk berubah. Itu ditulis dalam 2 Timotius pasal yang ke-3, keadaan dunia pada akhir zaman. Ya, juga bidang rohani mengalami krisis, di mana manusia semakin sukar untuk berubah. Ya, sukar berubah sama dengan manusia semakin hidup di dalam dosa. Ya, sampai puncaknya dosa. Ya, ini coba perikopnya, manusia sukar berubah, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Perikopnya ini keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jelas ya, akan datang masa yang sukar. Jadi jadi kitab Yoel sudah menubuatkan bahwa terjadi krisis. Ya, jadi sudah kita mendengar. Jadi pohon yang kering ini, pohon yang kering yang Tuhan jumpai waktu dia datang ke dunia, melihat pohon di pinggir jalan tumbuh kering sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya ini sudah dinubuatkan di kitab Yoel ya. Ini menunjuk keadaan dunia akhir zaman, manusia ya terjadi krisis di bidang jasmani krisis. Ya, makin hari makin sulit. Bidang rohani juga krisis. Kita baca kitab Yoel tadi. Sekarang mulai ayat 1. Ayo kita lihat
Bagaimana sih krisisnya Om? Mari Yoel pasal 1 mulai ayat 1 sampai 13. Sekarang dibaca secara keseluruhan ya. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 13. Ayo. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Mari. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua. Pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Daripadaku engkau bangunlah, ayat 5 ya. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Sementara terjadi krisis, yaitu dimakan belalang pengerip, yang ditinggalkan belalang pengerip dimakan belalang pindahan, yang ditinggalkan belalang pindahan dimakan belalang pelompat. Saat terakhir yang ditinggalkan belalang pelompat dimakan belalang pelahap. Jadi habis. Ini gambaran krisis sebenarnya. Ya, sementara gereja Tuhan saat itu sudah krisis, rohani juga krisis, malah mabuk-mabuk. Ya, coba bangunlah hai pemabuk. Loh coba, sudah krisis, masih jasmani krisis, rohani juga krisis. Hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Terus, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa. Ini gambaran setan Tritunggal. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Ini pekerjaan setan Tritunggal. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah. Ini pekerjaan setan. Dan buah araku menjadi buntung. Ya, dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Jasmani rohani krisis. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Terus lanjut, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Habis semua. Pohon anggur sudah kering. Ini kekeringan toh. Dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mesbah. Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahku korban sajian dan korban curahan. Ini gambaran keadaan akhir zaman ya, di bidang jasmani krisis, di bidang rohani. Ini pohon yang kering, gambaran krisis di akhir zaman. Kita mau lihat di sini yang pertama ya, pohon anggur dijadikan satu ya, pohon anggur, pohon ara, pohon korma sudah menjadi kering. Dijadikan satu dulu 3 pohon ini. Artinya ya, pohon anggur, pohon ara, pohon korma. Anggur, ara, korma ini rasanya sama-sama manis ya. Maksudnya bukan pohonnya yang manis, buahnya ya, menghasilkan buah yang manis. Pohon anggur menghasilkan buah manis, pohon ara menghasilkan buah manis, pohon korma juga menghasilkan buah manis. Jadi saya satukan ya. Jadi ini menunjuk ya, ini artinya jadi pohon anggur, ara, korma sudah kering, artinya sudah tidak ada lagi kemanisan. Ditandai ya kemanisan. Artinya ini sudah tidak ada lagi kemanisan. Inilah di akhir zaman nanti terjadi, tidak ada lagi kemanisan. Sudah tidak ada lagi kemanisan, yang ada hanya rasa tawar hati itu. Yang ada hanya rasa tawar hati, kecewa, putus asa, bahkan kepahitan. Jadi tidak ada lagi kemanisan, yang ada hanya rasa tawar hati, kecewa, putus asa, bahkan kepahitan.
Ya, bahkan yang ada itu kepahitan. Sudah? Yang ada kepahitan oleh karena keadaan dunia akhir zaman. Nah, memang betul sekarang dunia akhir zaman ini, wah, tidak ada lagi kemanisan. Mulai orang sudah mulai tawar hari-hari ini, mulai tawar hati, kecewa, putus asa, bahkan kepahitan oleh karena keadaan dunia akhir zaman yang semakin hari semakin sulit dan sukar. Hidup di dunia ini makin hari makin sulit, bukan makin mudah. Yang semakin hari semakin sulit dan sukar. Ya, dulu orang sekolah itu pulang ya tidak terlalu lama. Terus sekarang sudah tidak bisa lagi. Dulu kerja juga begitu ya, pulang tidak terlalu lama. Sekarang ya memang begitu dunia ini. Memang makin sulit, makin sukar ya. Sehingga nanti anak-anak Tuhan merana bagaikan pohon yang sudah merana. Pohon anggur sudah kering, pohon ara tadi sudah merana, pohon korma juga sama. Yang nomor 2, pohon delima. Pohon delima sudah kering artinya. Tadi 3 pohon ya dijadikan satu. Nomor 2 ini atau poin 2 terserah mau kasih poin. Pohon delima sudah kering artinya tidak ada lagi persekutuan. Nah, buah delima itu di luarnya itu bulat, tapi di dalamnya ada petak ya. Pernah lihat buah delima? Pernah ya? Buah delima. Jadi kalau dibelah itu ada kayak kamar-kamar ya. Bisa ya? Ada kayak petak-petak. Artinya satu kesatuan, di dalamnya berbeda-beda, tetapi mereka itu dalam satu kesatuan. Jadi buah delima itu gambaran persekutuan. Berarti kalau pohon delima kering, berarti apa? Sudah tidak ada lagi persekutuan, tidak ada lagi kerukunan antara manusia, antara sesama. Dimulai dalam nikah rumah tangga, tidak ada lagi kerukunan. Ya, tidak ada kerukunan. Di dalam penggembalaan, antar penggembalaan, tidak ada kerukunan lagi. Ini akhir zaman begitu nanti terjadi. Ya, tidak ada lagi kerukunan. Yang ada sebab manusia hanya mencari kepentingan diri sendiri. Nah, tidak ada lagi kerukunan, hanya mencari kepentingan sendiri. Itu di 2 Petrus tadi, 2 Timotius ya, 2 Timotius 3 tadi. Manusia mencintai diri sendiri. Ini akhir zaman ini. Ayat 1 dan 2 tadi. Tadi 2 Timotius 3 tadi ya, 1 dan 2 ini. Sebab manusia hanya mencari kepentingan sendiri, sama dengan egois. Nah, egois ini membuat tidak bisa terjadinya persekutuan. Ya, ketahui pada hari terakhir masa yang sukar, datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sudah? Nah, ini akan terjadi, saudaraku ya. Di akhir zaman ini tidak ada lagi kemanisan, tidak ada lagi persekutuan karena manusia pada egois, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Yang ketiga, poin 3, pohon apel sudah kering. Pohon apel. Ya, di kitab Yoel tadi, ayat yang ke-12 tadi, pasal 1. Pohon apel sudah kering. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi keindahan. Pohon apel itu gambaran keindahan ya. Kalau dibaca di Kidung Agung, nanti saudara cari tentang buah apel itu gambaran keindahan di Kidung Agung ya. Nanti saudara baca sendiri saja. Jadi pohon apel kering berarti sudah tidak ada lagi keindahan. Ditandai ya keindahan. Tadi ditandai tidak ada kemanisan. Terus ditandai tidak ada persekutuan. Ditandai tidak ada keindahan. Begitu ya. Tidak ada lagi keindahan sehingga ya sama dengan tidak ada keindahan, sama dengan tidak ada bentuk. Tidak ada bentuk lagi. Tidak ada bentuk. Tidak ada bentuk. Ya, tidak ada bentuk. Sama dengan manusia ya, sudah mengalami, sama dengan manusia mengalami kerusakan moral. Tidak ada bentuknya lagi. Berarti mengalami kerusakan moral, tidak indah, tidak ada bentuk, mengalami kerusakan moral oleh karena pengaruh pergaulan-pergaulan buruk. Oleh karena pengaruh pergaulan-pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik, merusak ibadah itu. Oleh karena dia tidak bentuk dan tidak ada berbentuk lagi dia. Ya. Oleh karena pergaulan-pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik, ibadah itu rusak. Dan juga oleh karena pengaruh dosa-dosa. Dia tidak berbentuk lagi dia sudah. Nah, makanya orang kalau sudah terlalu jauh jatuh dalam dosa seringkali berkata, "Om, saya sudah tidak ada bentuknya lagi, Om. Saya sudah jahat, saya sudah najis, sudah kotor."
ya, sudah tidak ada bentuknya lagi sudah. Nah, ini gambaran pohon apel yang sudah kering. Terus yang keempat, segala pohon di padang sudah mengering. Tadi Yoel tadi, segala pohon di padang. Nah, tadi masih ditentukan ya, disebut ada pohon anggur, ara, korma, pohon delima, pohon apel. Tapi juga tidak sampai di situ, segala pohon di padang sudah mengering. Berarti semua. Ini gambaran segala pohon di padang sudah mengering, artinya semua manusia di muka bumi ini mengalami penderitaan yang sama. Semua manusia bukan hanya imam-imam lagi, bukan hanya Israel. Pohon anggur bisa digambarkan Israel, pohon ara bisa bangsa kafir. Tetapi bukan hanya itu, segala pohon di padang mengering semua. Berarti ini menunjuk semua manusia di muka bumi mengalami penderitaan yang sama. Penderitaan, ya, ditandai penderitaan ini. Semua manusia di bumi mengalami penderitaannya. Kesimpulan, jadi pohon anggur, pohon ara, disimpulkan ya, pohon anggur, pohon ara, pohon korma, pohon delima, pohon apel, segala pohon di padang bisa kalau disatukan. Jadi pohon anggur, pohon ara, pohon korma, pohon delima, pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Berarti ini menunjuk digabung semua ya. Ini menunjuk keadaan dunia akhir zaman yang benar-benar di dalam keadaan krisis. Ini betul-betul krisis sudah ini. Ya, saya ulang lagi, kalau digabung pohon anggur, pohon ara, pohon korma, pohon delima, pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Berarti ini gambaran keadaan dunia akhir zaman yang benar-benar dalam keadaan yang sangat krisis dan menanti kepada kebinasaan, menanti pada kebinasaan. Betul-betul krisis betulan dan tinggal menunggu waktu menanti pada kebinasaan. Nah, bisa ngerti? Coba lihat saya. Jadi sebelum terjadi kebinasaan memang betul-betul krisis. Nah, sekarang bagaimana jalan keluarnya? Ayo, jalan keluarnya sekarang, solusi. Ayo, yaitu Yoel 1 ayat 13 sampai 15. Kembali ke kitab Yoel, nanti sering kembali ke sana ya. Ya, kita Yoel tadi, Yoel 1 ayat yang ke 13 sampai 15. Ya, Yoel pasal 1 13 tadi, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahku korban sajian, korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus. Itu karena sudah terjadi krisis, semua pohon kering, terjadi krisis. Ada arahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Itu berarti istilah perkumpulan raya, ayo makin tekun ibadah, ngerti? Kalau adakan puasa ya doa puasa, sudah jelas ya. Ya, terus perkumpulan para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan. Ini menunjuk 3 macam ibadah. Rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan, hai hari itu, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datanglah sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Ditambah pasal 2 ayat 12. Ayo, seruan untuk bertobat. Mari. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku. Gitu. Dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Diulang lagi ya. Tadi saya sebelumnya juga ada tiup sangkakala, terus adakan puasa kudus. Ya, sebelumnya ada tadi. Mari, kumpulkanlah, ya, maklumkanlah perkumpulan raya. Ini ketekunan. Kumpulkan bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu.
Nah, terus baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Artinya apa? Ayo lebih sungguh-sungguh. Kalau di Korintus orang yang beristri seolah-olah tidak beristri lagi, memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, itu maksudnya. Terus ayo baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan misbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Terima kasih. Ayo jalan keluarnya yaitu kehidupan kita harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Tadi pasal 2 ayat yang ke-12. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini jalan keluar. Sama dengan kembali kepada Tuhan. Istilah berbalik kepada Tuhan berarti kembali kepada Tuhan. Berbalik pada Tuhan. Berarti dulu, lihat saya, istilah berbalik pada Tuhan. Sebenarnya dulu dia sudah ikut Tuhan. Tapi dia tinggalkan Tuhan, dia berpaling pada jalannya iblis. Sekarang balik lagi ke Tuhan, ke jalannya Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Sama dengan kembali pada jalan kebenaran. Bisa lanjut. Berbalik kepada Tuhan sama dengan kembali kepada Tuhan. Lanjut, sama dengan kembali pada jalan kebenaran, jalan kesucian, dan jalan kesempurnaan. Ini istilah berbalik. Berbalik dengan segenap hati berarti apa? Kembali kepada Tuhan. Kembali pada jalan kebenaran, jalan kesucian, dan jalan kesempurnaan. Nomor 1, ayo kita pelajari satu-satu. Pertama, kembali pada jalan kebenaran. Ini masuk halaman dalam tabernakel. Kalau di tabernakel itu masuk daerah halaman, ya. Itu ada mulai pintu gerbang, mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan, pintu kemah. Bisa ya, ada gambarnya itu, ya. Jadi kembali pada jalan kebenaran, yaitu masuk daerah halaman tabernakel. Prakteknya mulai percaya Yesus, ya, itu masuk pintu gerbang. Percaya Yesus atau iman kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus, ya. Ini mulai dari situ dulu, percaya Yesus, pintu gerbang. Itu menunjuk percaya kepada percaya kepada Yesus lewat mendengar firman. Yang kedua, bertobat. Ini kembali pada jalan kebenaran. Bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Ya, mezbah korban bakaran. Ya, alatnya itu dalam kurung bertobat, dalam kurung mezbah korban bakaran. Bisa ya? Tadi percaya dalam kurung pintu gerbang, bertobat dalam kurung mezbah korban bakaran. Ini ya, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Terutama bertobat dari dosa makan minum. Tadi pasal 1 tadi ya, kitab Yoel. Hai orang mabuk, bangunlah. Hai para pemabuk yang mabuk, bangun. Berarti dosa makan minum. Ya, dosa makan minum, bertobat dari dosa makan minum. Ya, bertobat dari dosa makan minum. Tadi jelas pasal 1 itu, ayat 5 itu. Hai pemabuk, bangunlah hai pemabuk. Ya, ayo bertobat dari dosa makan minum dan kawin mengawinkan, merokok, mabuk, minum, judi, narkoba. Ini bukan waktunya lagi. Di masa-masa yang sukar, masa-masa krisis, kita masih mabuk-mabuk, minum, judi, narkoba, Sementara dunia sudah manusia merana oleh karena kesulitan, karena krisis, terlebih karena pengaruh dosa, masih hidup dalam dosa. Wah, bahaya. Makanya harus bangun, jangan mabuk terus. Ya, harus bertobat maksudnya ya. C, yang ketiga, masuk baptisan air. Ini praktek kembali pada jalan kebenaran. Masuk baptisan air yang benar dan baptisan Roh Kudus dijadikan satu. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu pintu kemah, baptisan Roh Kudus ya. Kolam basuhan dan pintu kemah. Masuk baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Di sini artinya apa? Kita mengalami hidup baru. Kita mengalami hidup baru. Menjadi seperti bayi yang baru lahir. Makanya tadi di dalam kitab Yoel tadi diserukan juga kembali bukan hanya orang-orang tua, bahkan anak-anak yang menyusu, yaitu bayi-bayi yang baru lahir. Hendaklah kita jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang merindukan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi seperti bayi yang baru lahir ya. Ini sudah. Sekarang yang kedua, kembali pada jalan kesucian. Nomor 2, kembali Romawi 2 aja ya. Tadi Romawi 1, kembali pada jalan
kebenaran. Romawi 2, kembali pada jalan kesucian. Caranya bagaimana untuk kembali pada jalan kesucian? Langsung saja ya, caranya masuk ke dalam ruangan suci. Imamat 21:12 itu sering itu, masuk dalam ruangan suci. Janganlah keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya tempat kekudusan Tuhan Allah. Karena tempat kekudusan, ya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikuduskan di atas kepalanya akulah Tuhan. Ayo sekarang untuk bisa kudus, masuk ke dalam ruangan suci, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, tadi ya kembali ke Yoel. Tadi kan ya maklumkanlah perkumpulan raya. Nah, itu ketekunan dalam 3 macam ibadah itu. Pasal 2 ayat 15 tadi toh. Tiuplah sangkakala di Sion, adakan puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan. Nah, itu di pasal 1 pun tadi diulang lagi. Nah, masuklah ya, bermalamlah ya, di ayat yang ke-13, 14 ya. Maklumkan perkumpulan raya, pasal 1:14 itu. Diulang ya. Ini menunjuk ketekun. Ayo kembali lagi tekun 3 macam ibadah. Ayo masuk kandang, masuk penggembalaan. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi yang kedua ini kembali pada jalan kesucian. Caranya masuk ruangan suci, sudah tekun 3 macam ibadah. Pertanyaannya, apa yang bisa memasukkan kita ke ruangan suci? Nah, tadi di Yoel sudah ditulis. Ya, tiuplah sangkakala di Sion. Apa yang bisa memasukkan kita ke ruangan suci? Ya, apa yang bisa memasukkan kita ke ruangan suci? Tadi jelas tiuplah sangkakala. Itu di pasal 2 ayat yang ke-15 jelas itu, tiup sangkakala. Pasal 2 ayat 1 juga ditulis. Ya, boleh ya. Kalau saudara tulis ayatnya pasal 2 ayat 1 dan 15. Pasal 2 ayat 1 dan 15. Di ayat 15 tiup sangkakala di Sion. Ayat 1 tiup sangkakala di Sion, diulang sama kalimatnya. Coba tampilkan dua-dua, bisa? Ayat pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 15. Ayat pasalnya sama, ayatnya yang beda. Ayat 1 dan 15. Tiuplah sangkakala di Sion. Ayat 15 sama juga. Tiuplah sangkakala di Sion. Sama ya? Jadi jelas. Ini firman yang diulang tuh. Nah, sudah. Jadi apa yang bisa memasukkan kita ke kandang, ke ruangan suci? Suara sangkakala. Itu yang bisa. Suara sangkakala yang ditiup semakin hari semakin keras. Suara sangkakala. Keluaran 19:19. Suara sangkakala yang ditiup semakin hari semakin keras. Jadi ditiup makin hari makin keras, makin hari makin keras. Ya, ini sama dengan firman penggembalaan yang disampaikan secara berulang-ulang. Nah, ini ya, bunyi sangkakala kian lama kian keras. Nah, ini bunyi sangkakala itu. Ini firman penggembalaan yang disampaikan secara berulang-ulang. Nah, diulang-ulang ya. Semakin diulang, semakin keras, semakin nyata. Nah, itu artinya. Bisa semakin diulang firman itu semakin keras, semakin nyata. Tahu, semakin nyata. Firman itu menjadi nyata gitu loh. Kalau satu kali kita dengarkan masih samar-samar, diulang lagi, oh sudah agak mulai jelas kali ini ya. Datang lagi ibadah berikutnya, diulang lagi, oh sudah hampir ini, tinggal dikit lagi. Om tadi kecepatan. Datang lagi berikutnya, kalau ini saya sudah mantap. Makin diulang, makin diulang, makin diulang, makin jelas, makin nyata. Ya, sehingga lihat saya, sekalipun kadang pendetanya cepat khotbah, itu kalau saudara yang sudah sering mendengar sudah diulang, bisa tulis sendiri. Itu sudah tahu apanya urutannya, percaya, bertobat, baptis air. Sekalipun pendetanya mungkin kelewatan, saudara bisa bikin sendiri sudah. Ya toh? Itulah karena diulang. Semoga banget. Itu salah satu ciri ajaran yang benar bisa diulang. Seperti pelajaran di sekolah. Ciri pelajaran yang benar itu, matematika itu bisa diulang dan tidak pernah berubah. Betul? Dari dulu. Kalau cara mengerjakannya bisa berubah. Betul? Cara kali-kali ada yang pakai gini-gini, gitu. Ada yang pakai, tapi hasilnya ya sama. Semoga kita lebih lagi firman Tuhan. Bisa ngerti ya? Sudah. Jadi firman yang diulang-ulang
makin hari makin nyata, makin jelas. Lanjut, makin nyata, makin jelas. Sama dengan juga firman yang dibukakan rahasianya. Firman dibukakan rahasianya. Sudah? Firman inilah yang mendorong kita untuk bisa masuk ke dalam kandang penggembalaan. Ya, Rasul Paulus saya berulang-ulang kerap kali kukatakan. Dia bilang ya di Filipi 3:18, Filipi 3 ayat 1b juga, yang menuliskan hal ini lagi tidak berat untuk memberi kepastian. Jadi firman diulang-ulang lebih nyata supaya jelas sama dengan firman yang dibukakan rahasianya. Ini yang bisa memasukkan kita ke dalam kandang penggembalaan. Sehingga kita tidak ragu-ragu untuk masuk kandang. Itu karena firman kan diulang, ayo masuk kandang, terus diulang terus. Sehingga kita tidak ragu-ragu untuk masuk kandang, dan sesudah di kandang kita tidak akan pernah berniat untuk keluar dari kandang. Nah, ini seperti kita kalau ibadah, gitu. Nah, ibadah 3 macam. Yang penting itu 3 macam ibadahnya. Kalau harinya nanti ya ibadah doa, ya ibadah doa penyembahan mulai hari Senin sudah dibuka ya siarannya. Jadi yang ikut Senin boleh, yang ikut Selasa yang boleh sudah ada nanti di YouTube sudah ada. Ya, ikut Senin bisa, ikut Selasa bisa, ikut Rebo. Harapan saya ikut Rebo semua ikut dari Poso. Ya, semua ikut dari Poso. Nah, Senin nanti di grup Exodus ditampilkan bisa hari Senin atau Selasa. Ya. Nah, semoga kita bisa. Yang penting ketekunannya, 3 macam ibadahnya. Bagaimana firman itu yang kita ikuti. Karena firman kan penggembalaan. Hari-hari ini kan sudah berapa kali ibadah ini ya tentang pohon yang kering ini. Sudah 4 kali atau 5 kali tentang pohon kering. Tuhan masih nyatakan ternyata. Nah, keadaan dunia yang krisis ini harus kita sungguh-sungguh. Ya sudah, apa yang memasukkan kita ke kandang? Itulah suara sangkakala yang ditiup. Makin hari makin keras sampai domba-domba mantap masuk kandang, tidak ragu masuk kandang, dan sesudah di kandang tadi tidak akan pernah mau keluar dari kandang, tidak pernah tinggalkan penggembalaan. Sekarang apa yang dilakukan di dalam kandang? Nah, ini yang perlu. Apa yang dilakukan di kandang? Nah, misalnya sudah di kandang, apa yang dibuat di situ? Ayo, yang pertama ya, mulai dari di kandang itu harus tekun atau setia dalam ibadah dan tekun dalam menikmati pembukaan firman Tuhan, makanan rohani. Tekun ibadah, tekun menikmati pembukaan firman. Jangan tekun ibadah tapi tiap ibadah tidak bisa makan, ngantuk terus, tidur terus. Lah, sama saja. Ibaratkan kita punya ternak, memang ternak itu tidak pernah keluar kandang, di situ terus. Tapi giliran kita kasih makan tidur terus. Nah, tidur terus. Nah, akhirnya habis waktu pemberian makan, makanan diambil, baru dia kai. Nah, ini sering kali kita. Jadi sudah tekun, tidak cukup, harus bisa makan dalam kandang. Harus bisa makan firman penggembalaan ya. Boleh bisa makan firman penggembalaan, lanjut, atau menikmati saat mendengar firman, sudah menikmati ya sehingga tidak bosan. Kalau menikmati itu tidak bosan. Tidak bosan ya, tidak bosan, tetapi kita gemar mendengar firman. Tidak bosan, kita gemar, tidak mengantuk kita. Kalau sudah tidak bosan, gemar, tidak ngantuk, sampai firman mendarah daging dalam kehidupan kita. Nah itu sampai firman itu betul-betul mendarah daging nanti di dalam kehidupan kita. Kalau kita bosan, ngantuk, wah tidak bisa mendarah daging itu firman. Nah, ya tekun memang dia, tapi dia tidak bisa firman mendarah daging dalam kehidupannya. Nanti buktinya waktu menghadapi pencobaan dia tidak tahan. Di situ buktinya. Ya, coba perhatikan sini. Jadi orang yang tekun tapi mendengar firman selalu ngantuk, tidur, itu firman tidak bisa mendarah daging. Nanti kelihatan waktu menghadapi pencobaan, di situ dia tidak tahan. Contoh siapa itu di Alkitab? Maria, Marta. Nah, Marta tidak bisa menikmati. Memang dia mengundang Yesus, tapi dalam saat mendengar firman dia sibuk, tidak bisa menikmati berarti.
Tapi Maria duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengar menghadapi Lazarus yang mati. Marta kosong, tidak ada nilai, tidak ada rohaninya kosong. Dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia tidak percaya, dia percayanya nanti. Tuhan bilang sekarang, dia tidak percaya. Kalau Maria percaya, nah itu buktinya. Nanti waktu menghadapi masalah, kelihatan itu orang yang setia tapi tidak bisa makan, kelihatan. Dengan orang yang setia yang bisa makan firman Tuhan. Situ bedanya di situ waktu menghadapi masalah. Ya, sudah. Yang kedua, apa aktivitas apa yang dilakukan di kandang? Yang kedua apa tadi? Maklumkanlah. Ingat tadi yang diserukan di Yoel tadi, kembali ke Yoel. Coba kita Yoel tadi. Ayo maklum, tiup sangkakala sudah, bukan hanya itu, adakanlah puasa. Ini puasa kudus. Maklumkan perkumpulan raya itu 3 macam ya. Sekarang adakan puasa. Yang kedua adalah berdoa dan berpuasa. Bisa? Nomor 2, apa yang dilakukan di kandang? Nomor 2, berdoa dan berpuasa. Mengadakan puasa kudus. Berdoa berpuasa sama dengan juga puasa tidak sembarang ya, harus puasa kudus. Puasa yang kudus. Apa itu? Kita melihat bagaimana puasa kudus. Mari. Matius 6, ayo. Puasa kudus itu ditulis di Matius 6. Ayo. Adakan puasa kudus. Berdoa berpuasa yaitu puasa kudus. Bagaimana pertanyaan? Bagaimana puasa kudus? Bisa? Ayat Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tahu ya? Ya karena bisa ngerti ya? Karena dia puasa, jadi dia ayo ke sana. Aduh, aku lagi puasa kok. Iya puasa. Jadi air mukanya dikasih loyo-loyo supaya orang tahu dia puasa. Bukan begitu. Bagaimana puasa yang benar? Terus supaya orang melihat bahwa mereka sedang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, padahal tidak sebenarnya. Terus lanjut. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Bukan berarti juga, tiap puasa pakai minyak rambut terus dia. Bukan. Arti rohaninya apa? Kepala itu kan pikiran, minyaki kepala itu pikiran ya. Minyak itu menunjuk urapan Roh Kudus. Lihat. Muka gambaran hati, betul. Muka gambaran hati. Air gambaran firman Allah, ya. Jadi puasa kudus yaitu meminyaki muka dan mencuci muka ya, mencuci muka dan meminyaki kepala. Mencuci muka dan meminyaki kepala. Bisa ya? Mencuci muka dan meminyaki kepala. Ya, apa itu artinya Om sekarang? Artinya hati kita harus disucikan oleh firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus, atau firman lebih tajam dari pedang bermata 2 sama juga. Hati kita harus disucikan oleh firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus. Ini itu artinya minyaki kepala, cuci muka, minyaki kepalamu. Artinya hati kita harus disucikan firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saat kita berpuasa harus mendengar firman Tuhan, firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus. Oleh sebab itu saat berpuasa kita harus mendengar firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus. Ya, ayo yang jarang berpuasa, belajar berpuasa. Ya. Ayo, karena memang ini keadaan sudah menunjuk semua pohon pada kering. Kalau kita tidak puasa tidak bisa. Jangan tunggu, jangan tunggu sebulan sekali. Itu sebulan sekali pun masih tidak puasa. Sebulan sekali aja tidak puasa, apalagi seminggu sekali. Sebulan sekali aja tidak. Yang bersama jemaat, apalagi sendiri-sendiri, tidak mungkin itu. Belum ada setahu saya jemaat, Om, kalau puasa gereja Om saya tidak Om. Tapi saya tiap hari Om, selain puasa gereja tidak ada. Tidak ada. Ayo yang jarang-jarang puasa, belajar. Ini sudah tidak mampu lagi kita. Ayo harus belajar berpuasa. Ya, belajar berpuasa. Semoga kita bisa mengerti.
Ya mari belajar berpuasa ya. Sekarang yang ketiga, apa yang dilakukan di kandang? 1, tekun setia ibadat, tekun terima makanan firman. 2, berdoa puasa. 3, yaitu doa semalam suntuk. Ini memang ini sudah ditulis di kitab Yoel memang. Coba kita baca. Mana Om doa semalam suntuk di Yoel tadi? Yoel 1:13. Ayo. Yoel pasal 1 tadi ayat 13. Ini doa semalam suntuk pasal 1. Ya merataplah. Coba. Coba lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah ya, masuklah bermalamlah. Betul toh? Bermalamlah itu doa semalam suntuk. Ayo, bermalam itu doa semalam suntuk. Tidak bisa memang. Tadi ayo kumpul maklumkan perayaan perkumpulan raya. Ayo masuk 3 macam makan firman. Berpatutkanlah puasa tadi ya. Ayo adakan puasa. Tapi juga bermalamlah, doa semalam suntuk. Ini artinya ya. Yang ketiga aktivitas doa semalam suntuk. Kalau digabung doa puasa dan doa semalam suntuk adalah proses untuk mempercepat perobekan daging. Bisa doa puasa plus ditambah doa semalam suntuk, bisa ya. Doa puasa ditambah doa semalam suntuk, proses untuk mempercepat perobekan daging. Atau mempercepat pertolongan Tuhan bagi kita. Doa puasa ditambah doa semalam suntuk. Ini proses untuk mempercepat perobekan daging. Mempercepat pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Seperti salah satu contoh puasa mempercepat pertolongan Tuhan. Siapa yang mengalami? Ayo, tadinya kota itu mau dihukum. Wah, apa? Tapi rajanya bilang ayo puasa. Siapa itu? Oh sudah lupa sudah. Niniwe itu. Yunus bilang harus ditunggang balikkan ini kota Niniwe ini. Oh rajanya langsung turun dari singgasana. Ayo puasa semua. Anak kecil binatang semua puasa. Akhirnya Tuhan berbalik. Makanya tadi di Yoel dibilang ayo puasa semalam suntuk. Mana tahu. Betul toh? Mana tahu ia berbalik. Ya, dia Allah yang penyayang. Tadi kita Yoel bisa dibantu, diikuti ya komputer tadi. Ikuti alurnya bisa ya di Yoel tadi. Mana tahu? Ya, kalau di kita Yunus tidak usah dibaca, saya rasa so tahu semua ya. Ayo tadi dibilang mana tahu? Ya, coba di pasal 2 tadi bisa. Mana tahu? Siapa tahu mungkin ia mau. Ayat yang ke-15 itu 14 pasal 2 ya pasal 2 14. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Kan gitu. Dan ditinggalkannya berkat loh, coba tadinya kita mau dihukum malah diberkati, menjadi korban sajian, korban curahan bagi Tuhan, tiuplah sangkakala dan seterusnya. Ayo mari ya, semoga kita bisa mengerti. Ini mempercepat pertolongan Tuhan sehingga Tuhan tidak menghukum tapi Tuhan menolong dan memberkati kita, seperti yang terjadi pada kota Niniwe sudah terjadi ya. Mari, jadi hasilnya apa sekarang? Kalau kita sudah berbalik kepada hasil, kalau kita sudah berbalik dengan segenap hati kepada Tuhan. Tadi pasal 2 ayat 12, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan seterusnya toh. Berbaliklah. Sekarang hasil kalau kita sudah berbalik kepada Tuhan. Apa hasilnya? Yang pertama, 1, tangan belas kasih Tuhan memelihara kehidupan kita. Yoel pasal 2 ayat 18. Di sini dia. Ayat 18, ini janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Perikopnya coba. Jadi kalau kita berbalik bertobat ada janji Tuhan. Ya coba perikopnya. Ini janji Tuhan pasal 2 ayat 18 perikopnya. Pasal 2 ayat 18 ada perikop di situ. Ayat 18. Ya janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ayo ayat 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Loh ternyata dia berbelas kasih. Berarti ada tangan belas kasih Tuhan. Sudah lanjut. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum. Loh ini. Padahal tadi pohon anggur, pohon ara. Coba sekarang dikirim gandum, anggur, minyak. Dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa yang datang dari utara dan seterusnya. Terus
ayat 21, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah, bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Terus 22, jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Sudah menghijau. Tadi apa? Kering tadi tuh, sudah hijau ini. Ayo mari. Terus pohon menghasilkan buahnya. Oh tadi sudah kering semua. Tapi bisa jadi berbuah lagi. Pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Termasuk segala pohon di padang tadi. Termasuk itu semua. Terus lanjut. Hai Sion, bersorak-soralah, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Terus ayat yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun dan yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Tadi yang sudah dimakan belalang pindahan dikembalikan lagi. Belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya, dan seterusnya. Baca terus ya, itu pemulihan semua itu. Semoga. Jadi hasil yang pertama kalau disimpulkan, tangan belas kasih Tuhan sanggup memulihkan, memulihkan kehidupan kita. Amin saudaraku. Bisa. Ayo sungguh-sungguh. Tangan belas kasih Tuhan sanggup memulihkan, memelihara kita. Secara jasmani dipelihara. Secara jasmani kita dipulihkan. Ya, di tengah-tengah dunia yang semakin hari makin sulit. Memang dunia makin hari tidak bisa dipungkiri. Memang itu Alkitab menulis. Sudah dinubuatkan kitab Yoel. Tapi bagi kita yang berbalik, makin hari makin pulih. Kita akan dipelihara. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari makin sulit, kita dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga kita tidak pernah kekurangan. Bisa ya? Diberkati Tuhan sehingga kita tidak pernah mengalami kekurangan. Ayo, yang penting sungguh-sungguh berbalik. Makanya sementara dunia ini sekarang sibuk, ayo kita harus tekun dalam ibadah. Tekun 3 macam ibadah. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo tekun dalam 3 macam. Jangan sampai ya meniadakan ibadah. Ya, ayo. Ya, jangan sampai meniadakan. Justru harus ayo adakan perkumpulan raya. Harus makin tekun. Ini yang bisa menolong. Yang kedua, tangan belas kasih Tuhan sanggup juga memelihara kita secara rohani, memulihkan rohani. Tadi jasmani pulih. Nah, sekarang rohani juga pulih. Ayo. Nah, ini tangan belas kasih Tuhan sanggup memelihara, memulihkan kita secara rohani. Nah, di tengah-tengah kehancuran manusia oleh karena dosa, di tengah-tengah kehancuran manusia oleh karena dosa, rohani kita justru dipulihkan. Nah, inilah kalau kita sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh mau masuk kandang, mau berpuasa, tambah semalam suntuk, itu tadi ya. Ayo setia, bisa makan firman, doa puasa, doa semalam suntuk. Ini cara untuk memulihkan. Ya, hasil kedua tangan belas kasih Tuhan mampu memelihara, memulihkan secara rohani. Ya, kita pulih rohani di tengah-tengah keadaan manusia yang semakin hancur terpuruk oleh dosa. Ya, rohani kita semakin dibaharui, rohani kita makin dibaharui dari hari ke hari. Sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci sampai sempurna. Bisa hidup benar, hidup suci sampai sempurna. Nanti ibadah berikutnya ya, jalan kembali pada jalan kesempurnaan. Ya, satu lagi toh belum selesai. Dua saja cukup ibadah 2 penyembahan ini. Kembali pada jalan kebenaran, kembali pada jalan kesucian. Nanti ibadah pendalaman kitab perjamuan suci kembali pada jalan kesempurnaan ya, atau ibadah raya nanti dilihat, atau di ibadah raya dibahas. Kembali pada jalan kesempurnaan. Mari. Sudah, kalau benar suci, sudah, kalau kita sudah benar suci rohani, maka kita mengalami kemanisan. Ada kemanisan. Ada pohon anggur, pohon ara, pohon korma, ada buah-buahnya tadi ya. Karena tadi kalau dibaca di Yoel, pohon yang kering sudah menghasilkan apa tadi? Buah, itu sudah berbuah tadi. Ya, sehingga kalau sudah benar suci rohani pulih toh, sehingga kita mengalami kemanisan. Kemanisan ini tadi apa? Ada buah. Kalau manis itu berarti pohon
anggur sudah berbuah, pohon ara berbuah, pohon korma berbuah. Lanjut, ada persekutuan. Apa ini? Pohon delima berbuah. Betul toh? Tadi delima itu menunjuk persekutuan. Terus ada keindahan. Apa ini? Pohon apel sudah berbuah. Ada keindahan. Bisa diikuti ya. Kalau rohani sudah pulih, ada kemanisan, ya. Itu pohon ara, anggur, korma berbuah. Ada persekutuan, berarti pohon delimanya sudah berbuah. Ada keindahan, berarti pohon apel berbuah. Ya. Terus terakhir ada kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Semua pohon di padang berbuah. Ada kebahagiaan. Ya, ada kebahagiaan berarti semua pohon di padang berbuah. Itu ada kebahagiaan. Semua pohon di padang berbuah, ada kebahagiaan. Terakhir yang ketiga, hasil ketiga, tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk menyempurnakan kehidupan kita. Ayo mari, ini yang bisa sampaikan firman Tuhan dalam ibadah doa penyembahan ini. Ayo, firman Tuhan ini mari menghadapi pohon-pohon yang kering, bukan hanya pohon ara, semua. Nabi Yoel menubuatkan pohon anggur, korma, ara, delima, pohon apel, bahkan semua pohon di padang kering semua. Ini keadaan dunia yang krisis, makin hari makin sulit, jasmani krisis, rohani krisis. Ayo sekarang masuk penggembalaan. Ini di tengah krisis, di pasal 1 itu krisis ya, pasal 2, pasal 1, pasal 2 masih krisis. Tapi di pasal 2 ayat 18, sudah terjadi pemulihan. Amin, saudaraku. Ini kitab Yoel. Secara tidak langsung kita sudah pelajari pasal 1 Yoel sampai pasal 2. Sudah pelajari secara tidak langsung. Ayo, ini nubuatan tentang. Nanti itu di pasal 2. Nanti baru sesudah ada pemulihan. Lihat dulu sebelum kita menyembah. Sesudah ada pemulihan. Tuhan janjikan, aku akan mencurahkan rohku. Betul toh? Ke atas keturunanmu. Coba enggak apa-apa, ayat terakhir. Hari Tuhan. Baru ayat 28. Begitu ada pemulihan, Tuhan janji Roh Kudus akan dicurahkan. Coba ayat 28. Ayat terakhir. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Terima kasih. Artinya apa? Istilah roh kudus dicurahkan kepada semua manusia. Artinya apa? Ini Roh Kudus membaharui kita. Anak, istri, semua dibaharui. Tadi kepada anak-anakmu lelaki, anak perempuan. Artinya apa? Semua dibaharui. Semua dibaharui. Karena Roh Kudus itu membaharui itu di kitab Titus. Ayo, ini ada pembaharuan. Itu artinya semua mengalami pembaharuan. Sampai suatu waktu sama mulia dengan Tuhan. Ayo, masuk kandang ya. Masuk kandang penggembalaan. Berpuasa, tambah doa semalam suntuk. Itu kemampuan kita menghadapi keadaan dunia yang semakin krisis di hari-hari. Banyak menyembah. Tadi dibilang juga di Yoel, mengerang. Mengerang itu sama dengan menyembah, mengeluhlah. Coba meratap. Nah, kalau saya baca aja pasal 1:13, mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah. Ayo mari dalam kesempatan ini kita mengeluh, mengerang, menyembah ini. Menyembah kepada Tuhan ya. Ayo Tuhan memberkati, mari. Ya, kita datang kepada Tuhan. Yang berlutut, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk, tidak apa-apa. Ayo, Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh-sungguh tak berdaya. Menghadapi pengaruh-pengaruh dunia ini tidak mampu kita. Ya, ayo banyak mengeluh, mengerang ya, kepada Tuhan. Menyembah, tidak mampu menghadapi krisis. Sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yoel akan terjadi krisis. Tapi firman Tuhan mengarahkan tiup sangkakala, masuk dalam kandang berpuasa. Doa semalam suntuk. Ayo banyak menyembah, mengeluh, mengerang. Tuhan akan pulihkan kita. Menghadapi keadaan dunia dengan kepintaran tidak mampu. Utang
dengan kekayaan tidak mampu, dengan pengalaman tidak mampu, hanya dengan mengeluh mengerang. Rabaya dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Tuhanku pimpinlah, Tuhanku pimpinlah. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Ayo sungguh-sungguh jangan main-main menghadapi dosa dan menghadapi keadaan dunia ini. Kalau kita di luar kandang, habis kita, habis jasmani, hancur rohani lebih-lebih lagi. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan kandang, jangan pernah keluar dari penggembalaan lagi. Tuhan pimpinlah, ku merasa kami tidak mampu menghadapi dunia akhir zaman. Kami sungguh-sungguh tak berdaya Tuhan, sungguh-sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, dalam pegang tangan kami. Kami benar-benar tidak mampu Tuhan dengan Tidak mampu. Haleluya. Jangan sampai kami kering Tuhan. Atau kami yang sudah kering bagaikan pohon anggur, pohon ara, korma, pohon delima.
Pohon apel, segala pohon di padang sudah kering. Mungkin semua kami sudah kering, Tuhan. Tolong kami. Biar Engkau memulihkan kami sehingga berbuah-buah kembali. Ada buah yang manis, ada keindahan, ada persekutuan, ada kemanisan, ada kebahagiaan, Tuhan. Jangan sampai kami kering rohani, Tuhan. Kami yang sudah kering ini jamah, Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kami kering rohani, Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Haleluya. 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 Jangan sampai kami kering rohani, Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih, Tuhan. Haleluya. 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 Kami tidak mampu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menghadapi dunia ini zaman kami tidak mampu, Tuhan. Kami rindu Engkau kumpulkan kami, gembalakan kami, Tuhan. Engkau nyatakan selalu firman-Mu bagaikan sangkakala yang ditiup. Engkau bukakan firman-Mu mendorong kami untuk masuk kandang pengembalaan, Tuhan. Gembalakan kami, Tuhan. Haleluya. Gembalakan kami, Tuhan. Gembalakan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gembalakan kami, Tuhan. Haleluya. 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 Gembalakan kami, Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Gembalakan kami Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kami kering Tuhan. Menghadapi keadaan dunia akhir zaman makin jahat, makin najis, kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu seperti janji-Mu Tuhan, yang mampu membaharui kami, mengubahkan kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Ya haleluya. Jamah kami Roh Kudus. Ya masuk. Jamah kami Roh Kudus. Ya masuk. Jangan sampai kami kering Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Jamah kami Tuhan. Ya masuk. Ya ya masuk. Haleluya. Ya masuk. Haleluya. Ya masuk. Banyak Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Ya kami Tuhan, haleluya. Menghadapi dunia akhir zaman kami tak mampu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, haleluya. Menghadapi dosa sampai puncaknya dosa, tolong kami jangan sampai kami kering Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya dewasa. Haleluya. Menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh-sungguh tak berdaya Tuhan menghadapi dosa pengaruh dunia ini Tuhan. Seringkali kami jatuh bangun Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Gembalakan kami Tuhan. Haleluya. Ulurkan tangan belas kasih-Mu yang mampu memulihkan, memelihara kami Tuhan. Haleluya. Tangan-Mu yang memelihara, memberkati kami Tuhan. Tangan-Mu memulihkan kami secara rohani Tuhan, untuk bisa hidup benar suci di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sucikan kami Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya. Ya Masya, jamah kami Tuhan. Ya Masya. Ya Rabaka, haleluya. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Ya Rasul, jangan sampai kami kering rohani Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kami kering rohani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Namaste. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah kami ya Allah. Haleluya. Menghadapi dunia akhir zaman yang semakin sulit ini, jasmani rohani kami tak mampu Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan. Roh Kudus tolong gembalakan kami Tuhan. Tekun berdoa, berpuasa, berdoa semalam suntuk, menyembah Engkau Tuhan. Mengeluh, mengerang, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sampai tangan belas kasih-Mu Kau ulurkan atas kami Tuhan. Seperti Kau berbalik untuk mengasihi penduduk Niniwe, begitu juga dengan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar-benar kami tidak mampu, sungguh-sungguh tak berdaya Tuhan menghadapi keadaan dunia. Oh Tuhan, tolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua. Gembalakan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhanku, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, dalam mara bahaya, dalam
Bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri. Rasa lemah sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, dalam mara bahaya, dalam pegang tanganku, pegang tanganku, dalam mara bahaya, dalam mara bahaya. Kita angkat dua tangan kita, pegang tangan, pegang tanganku ya Tuhan, dengan kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam mara bahaya di akhir zaman Tuhan, benar-benar krisis jasmani rohani, pegang tangan kami, jangan sampai kami ikut masuk dalam krisis rohani Tuhan. Jangan sampai kami krisis rohani Tuhan. Memang krisis jasmani, rohani akan terjadi, tapi jangan menimpa kami Tuhan. Engkau pulihkan kami, gembalakan kami Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Biar selalu sangkakala ditiup, firman-Mu diulang-ulang, yang mampu mendorong kami untuk masuk kandang penggembalaan, tekun tergembala sampai Engkau datang pada kali kedua. Oh Tuhan, doa kami, gembalakan kami semua domba-domba-Mu, mulai anak kecil, kaum muda, remaja, orang tua semua Tuhan, gembalakan. Yang sudah undur Tuhan tarik kembali, yang baru Tuhan pertambahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik yang sudah mundur dari imam-imam, oh Tuhan tolong beri kesempatan kembali lagi melayani jadi imam dan raja. Seperti dulu sungguh-sungguh setia berkobar-kobar. Mohon kasih, mohon kemurahan-Mu. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Keluarga Tante Alek tolong, keluarga Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Yunus Taro, keluarga Pak Gani, Pak Cornelis Bulepang, keluarga Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Misel, Tante Sonia, Tante Tarwes, keluarga Mama Dani, Bapak Sesi, Bu Desi juga tolong Tuhan, keluarga Pak Bakah, keluarganya Inoe Kafidil Kana, keluarga Bapak Anita, Pak Ayu, Pak Iskia, Pak Robi, Pak Pena, Pak Yosep Kambuaya, keluarga Ibu Udam, Ibu Ruth, Ibu Clara Korib, Ibu Hai, Ibu Marlisa, juga keluarga Bapak Oyai, Bapak Martinus, Pak Verdi, keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jenau, keluarga Manona juga tolong semua. Bapak Dondo, Bapak Rewela tolong semua Tuhan. Keluarga Pak Joyce, tahu Bapak Anton Karit, Pak Yedi Kambuaya, keluarga Sam Hendik, Robi tolong. Daniel, Dedi, Gabriel, Norman, Verdi tolong semua. Angel, Abi, Hulda, juga Yola, juga Yuyun, juga Melan, Santi, Naomi juga tolong. Juwita, Christine Mansawan, Sipora, Gerolin, Wepo, Fani juga tolong semua. Tuhan gembalakan semua. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat pekerjaan-pekerjaan sidang jemaat-Mu. Tolong semua yang kerja di pelabuhan, yang pegawai negeri, yang swasta, honor kerja di pertokoan, sales, penjual mobil rental, usaha ternak, pasangan stiker, warung, perbengkelan, kos-kosan, kerja di hotel, di bank, di kampus-kampus, di Papua Sorong, berkati semua. Sebagai arsitek, programmer di kesehatan Polri semua, dengan berkat yang Kau berikan mendorong kami semakin setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih yang sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tolong S1, S2, juga Yudit, Kristi Mansawan, Pak Abbas tolong, yang mulai tesis, yang penelitian tolong semua, yang mencari pekerjaan beri pekerjaan, tidak menghalangi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit juga jamaah anak Immanuel Dwi juga Tuhan kami berdoa jamaah selalu, juga Opa Oma Gani, juga Opa Baka, Bapak Ibu Sagrim, Eca, Tante Alek,
Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas juga tolong. Ibu Abbas juga, bapaknya Putri juga tolong. Tante Tarwes, Bapak Mama di kampung di Ondula, Pak Gimo juga Tuhan tolong semua. Pak Robi juga tolong semua. Bapak Ibu Cornelis, Bapak Ibu Wei, Bapak Ibu Deki, juga Bapak Ibu Ferdi, Bapak Mama, Bapak Arya, Mama Maria tolong juga Tuhan. Mamanya Sela juga tolong. Juwita Gideon Masawan juga. Pak Yohanes Korip Jama, Ibu Udam juga Jama. Sarah kami sore, Tante Sonia lambungnya Jama. Ibu Semuli Lamare Jama. Yoga juga tolong Tuhan. Benyamin juga Tuhan tolong semua. Terima kasih. Pak Luki Samuri juga Tuhan Jama semua. Yang lain-lain juga Tuhan tolong semua. Tuhan yang campur tangan. Ampuni dosa, segala sakit penyakit kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilurmu memberi kesembuhan sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kehidupan kami semua. Tuhan tolong juga pergumulan untuk gereja juga tolong. Jika Tuhan berkehendak beli ruko atau tanah kosong, tunjukkan yang sesuai kehendak-Mu yang benar-benar dari Tuhan. Terima kasih juga keluarga merindu anak keturunan. Buka jalan, buka firman-Mu selalu. Ibu-ibu yang mengandung kesehatan bagi ibunya lahir dengan baik, Tuhan dimuliakan. Ibu Ruth juga yang lain juga tolong semua, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kesatuan nikah keluarga Bulepang, Bu Amel, keluarga Mama Dani, keluarga Farah, Olin, Yudit, juga Anita, Eca juga tolong semua. Oh yang lain-lain, keluarga Pak Ben juga, Pak Yoku juga tolong semua Tuhan. Satukan semua untuk bisa sama-sama tergembala, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan tolong untuk bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Beri pemerintah takut akan Tuhan, tetap kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong Leonard yang dalam pendidikan di kepolisian di Jayapura tolong, di SPN tolong, Tuhan campur tangan juga, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Juga perjalanan kami juga Tuhan tolong, mulai dari Makassar, Jayapura semua, mulai dari Poso, Wondula, Makassar, baik lanjut ke Jayapura juga Tuhan tolong. Oh Tuhan sertai. Yang lain-lain juga dalam perjalanan, mara bahaya, kecelakaan maut, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua tiba dengan selamat. Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Bangkit berdiri, ayo kita menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan tolong terutama menghadapi krisis. Oh Tuhan, kami tidak mampu. Jangan sampai dunia akan krisis jasmani rohani. Jangan sampai rohani kami ikut krisis Tuhan. Mungkin kami yang krisis rohani, kering rohani, Engkau pulihkan di hari-hari ini. Jamah kami. Biarlah tiup sangkakala yang ditiup, firman-Mu yang diulang-ulang itu yang menolong kami, memasukkan kami dalam kandang penggembalaan. Ayo angkat dua tangan. Terima kasih Tuhan, gembalakan. Tidak ada yang keluar dari kandang yang masih belum setia tergembala. Tuhan jamah gembalakan, mulai anak kecil Tuhan gembalakan, kaum muda remaja orang tua semua Tuhan gembalakan. Biar kami masuk mantap duduk dalam penggembalaan sampai Engkau datang pada kali ini. Ditambah doa puasa semalam suntuk menyembah Engkau, menyerahkan hidup dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam tiap-tiap ibadah Engkau hadir, bukakan firman-Mu selalu, nyatakan urapan-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan tolong permohonan-permohonan doa yang lain semua kami serahkan. Yang ada di luar daerah, dimanapun semua, di dalam di luar negeri Tuhan, jaga lindungi semua. Baik pembangunan kos-kosan, Pak Firdi, Bu Desi, Pak Deki, juga Aula Stikes Tuhan. Sediakan semua dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita beri korban persembahan kita. Kita silakan duduk, kita nyanyikan pujian ini. Kembali Tuhan kupimpinlah aku merasa lemah. Dalam
perhatikan pada hari Jumat ibadah kaum muda seperti biasa jam 6 sore. Terus hari Sabtu ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Puji Tuhan, doa pagi tetap ya ada. Hari Kamis pagi tetap doa pagi seperti biasa. Terus juga hari Sabtu pagi juga tetap doa pagi seperti biasa jam 5 semua ya. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita segera menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah sungguh-sungguh semua pohon mengalami kekeringan, gambaran semua manusia mengalami kering rohani, dilanda krisis jasmani rohani, menghadapi dunia akhir zaman Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah krisis, jangan sampai kami krisis rohani Tuhan. Jangan sampai kami kering rohani. Tuhan, pulihkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu, suara sangkakala yang selalu menuntun kami untuk bisa tekun tergembala sampai Tuhan datang pada kali kedua. Terima kasih, perjalanan pulang lindungi, tibakan dengan selamat Tuhan, diagungkan, dipermuliakan. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa Sang Putra Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.